Ya, apa? Mas buka usaha alkes ya Mas. Nah di sini kenapa sih Mas milih usaha itu? Untuk usaha alkes karena yang pertama kan aku dari kesehatan, dari perawat. Terus awalnya sih emang karena ada kayak kesempatan gitu. Kadang teman-teman beli alkes itu kan apa namanya, butuh alkes lah, beli alkes itu harganya lebih mahal kayak gitu. Terus aku kan awalnya cari tahu tuh belum harga alkes itu emang segitu apa enggak dari toko dan yang lain. Ternyata awalnya tuh kok ada harga yang cukup lumayan di toko gitu. Dan dari itu aku mulai order sendiri yang misalnya teman butuh apa saya yang order gitu. Dari situ sih kok jadi keterusan, jadi kok banyak gitu. Terus akhirnya aku bikin ini toko apa sendiri gitu. Online sih, masih online itu karena harganya apa namanya beda sama yang di toko gitu. Dari situ sih, dari kesempatan kayak lingkungan kayak gitu, teman-teman kan banyak yang dari kesehatan kayak gitu. Terus ada kendala khususnya? Ya kalau kendala kadang gitu kita kadang nggak ready, nggak mesti ada gitu. Kalau apa namanya ada yang pesan, kita harus pesan dulu 2 hari atau 3 hari baru ada gitu. Bukan modal dari awal dari aku semuanya. Jadi aku order dulu baru nanti kalau aku apa aksesnya dikasih baru dibayar gitu. Terus kalau dari penghasilan bulan itu Kan sebenarnya ini kalau alkes ini kan namanya Gria Alkes Medika ya. Sebenarnya dari awal bukannya itu bulan Februari 2019, berarti udah 1 tahunan inilah. Untuk apa namanya, untuk penghasilannya sendiri ya apa namanya naik turun, ibaratnya nggak mesti sama kayak gitu, berbeda-beda. Kalau saya sih hitungnya lebih ke mingguan, karena saya seringnya ordernya itu seminggu sekali kayak gitu. Maksudnya kita rekap dulu dari misalnya pesanan beberapa hari, nanti kita baru pesen nanti 1 minggu itu intinya 1 kali, biasanya 1 kali pesan, kecuali ada yang butuh cepat ya bisa langsung saya order langsung ke distributor. Saya kan kerjasamanya sama distributor yang di Jakarta sama yang di Jogja gitu. Untuk penghasilannya intinya sih aku hitungnya per minggu karena lebih gampang, bukan per bulan. Kalau per bulan kan apa namanya lebih ribet lah banyak kayak gitu. Kalau per minggu ya kalau untuk kisarannya ya 500 sampai 1 juta untuk orderan 1 minggu. Soalnya kan apa namanya rekap dari misalnya ada pesanan hari Senin Selasa Rabu, terus dari Rabu itu baru pesan, nanti kan barang 2 hari misalnya Kamis Jumat atau Sabtunya sudah sampai gitu. Nanti order lagi minggu depan Senin sampai Rabu ditampung dulu. Iya gitu sih sebenarnya. terus itu nggak Mas, ada suka dukanya hasil jalan usahanya apa Mas? Ya karena aku sendiri ya apa namanya, aku order sendiri, saya juga kadang ngantar sendiri, kadang juga ada teman-teman sih yang siap membantu. Maksudnya kalau aku nggak bisa nganter ada teman yang bantu, tapi itu juga jarang. Jadi lebih seringnya aku sendiri bergerak sendiri, aku pesan sendiri. Misalnya barang udah datang kan saya harus nganter-nganter per orang-orangnya atau COD lah ibaratnya. Ada yang aku antar langsung, yang COD ya. Kendalanya itu kadang aku membagi waktu, soalnya kan aku tetap kerja juga kan di rumah sakit, tapi aku juga harus membagi waktu untuk apa nama ngantar alkes itu gitu. Ketambah lagi kemarin kan baru ada usaha minuman juga kan tanggal 11 kemarin juga, ya tambah ini sendiri. Jadinya itu yang bikin kadang apa namanya kurang tepat waktu, karena aku nggak bisa ngantar baru besoknya lagi, baru besoknya itu kadang yang bikin mungkin yang pesan harusnya udah mau diantar tapi ternyata belum jadi, kan kurang ini juga namanya. Mengecewakan juga kadang kalau waktunya telat kayak gitu. Terus ada keinginan buat buka toko sendiri Mas? Ya pasti ya ada lah, tapi kan ya itu mungkin untuk jauh hari lah ya, karena alkes kan sendiri kan pasti barang yang mahal kan, ibaratnya mahal, juga beli transit berapa kayak gitu. Jadi untuk perizinan dan lain-lain juga pasti
butuh modal yang banyak kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah dari setahun ini kan apa namanya udah kayak punya semacam yang biasa beli kayak gitu loh. Karena misalnya yang udah pernah beli pasti beli lagi kayak gitu untuk selanjutnya, karena ya itu harganya kita yang selalu lebih di bawahnya dari toko. Mungkin karena toko kan harus bayar tempat, harus bayar karyawan dan lain-lain gitu. Kalau dibilang masnya kan ini Gria Alkes punya semacam, kalau toko kan harus punya kayak CV, kayak surat resminya gitu. Kalau order ke rumah sakit atau ke puskesmas ya kita ada untuk. Kalau saya kan sekarang ikut cabangnya yang CV-nya yang di Jogja itu yang namanya Kava Medica, itu juga Alkes, distributor Alkes. Jadi kalau saya membutuhkan sebuah CV saya ambilnya di situ, misalnya untuk sama kayak kepercayaannya di situ gitu loh. Ini CV saya di cabang pusatnya di Jogja gitu, biar nggak semata-mata nggak ada perizinan online kayak gitu. Kalau emang dibutuhkan, tapi kan kadang orang beli ya nggak butuh yang CV kayak gitu loh, CV perizinan apa gitu. Tapi kalau mau dibutuhkan ya saya apa namanya ngikut yang di distributor yang di Jogja gitu. Kalau model puskesmas biasanya harus ada surat ininya lah, untuk penyerah terimaan untuk barangnya dari mana gitu sih, ke rumah sakit gitu. Berarti cabangnya itu cuma cabang dari kerjasama aja ya Mas ya? Kalau iya kan gini, kalau Gria Alkes sebenarnya teman-teman aku juga apa namanya bikin toko yang namanya sama Gria Alkes itu juga yang ikut ke aku, tapi aku apa namanya kerjasama yang pusatnya ke yang di distributor kayak gitu loh. Jadi kayak misalnya bisa di Instagram kan Gria Alkes Medica Purwokerto, ada juga Gria Alkes Cilacap, Gria Alkes Purbalingga, itu yang ikut ke aku gitu loh. Kalau misalnya teman yang dari Gria, misalnya Purbalingga ada yang ordernya ke aku, baru ke Gria Alkes gitu. Jadi ada beberapa sih yang aktif ya sekarang, ada 4-an kan sini. Kalau Purwokerto kan saya yang megang, terus Cilacap yang paling jauh yang sekarang juga masih Pasuruan, sama satu lagi Jakarta sih yang ikut ke aku loh, ikut ke jualan online nya gitu. Mas, kalau buat pemasarannya itu gimana? Cuma online doang atau? Kalau pemasarannya yang utama memang tetap via online, yang Instagram. Terus apa namanya, kadang aku juga sering, ya bukan nggak sering sih, pernah apa namanya kayak misalnya ya nawar ke yang kenal, misalnya kalau kampus itu jarang. Kalau ke kampus itu kan ada temanku juga yang jualan tuh, Mas Latif juga kan jualan. Jadi kalau ke kampus ya kamu tahunya ya yang karena kenal aku, terus kenal online-nya yang di Instagram, jadinya mungkin order ke aku kayak gitu. Ya lebih ke teman sih ibaratnya. Misalnya kenal orang puskesmas ya cuma cerita doang gitu, cuma cerita ke yang di puskesmas itu juga. Ya paling kalau misalnya sering order dalam arti jumlah misalnya lebih dari 500 ataupun 1 juta ke atas, itu biasanya aku kasih bonus apa, misalnya termometer atau bonus akses yang lainnya kayak gitu, yang bikin apa namanya beda dari yang lain. Sering kita kasih bonus yang kayak gitu, yang biasa termometer atau air kompres atau apa gitu. Tapi kalau dari peluang ini berarti peluangnya lumayan ya Mas? Paling besarnya ini menurut aku. Iya, dari usaha yang aku ini paling besarnya ini. Ya kerja sih juga sama tetap. Kalau kerja kan udah pasti bulanan ada, tapi kalau ini yang keseharian gitu, tiba-tiba ada orderan gitu. Mas apa sih namanya tips jadi nurse pengen? Sebenarnya aku bukan orang yang yang kelihatannya sebenarnya masih jauh lah dari kata bisa, ataupun dari yang benar-benar entrepreneur lah istilahnya kayak gitu. Ya aku juga sampai sekarang juga ya mengalir, yang walaupun dari teman-teman apa namanya dikira aku pintar ya sih kamu kerja, terus kamu bisa usaha terus ini sekarang udah bisa minuman di rumah kayak gitu. Ya sebenarnya yang pertama ya intinya kalau kamu punya semacam kayak
ide. Yang pertama kan yang pasti suka dulu sama usaha itu. Misalnya kayak aku kan usaha di rumah kan, yang sekarang misalnya usaha minuman susu kan, berarti aku emang dari dulu tuh suka yang namanya minuman susu kayak gitu. Terus dari situ aku belajar, terus ya udah tak coba tak jualin kayak gitu. Harus berani ini harus berani istilahnya ya action loh, nggak cuma pemikiran kayaknya jual ini laku apa ya kayak jualannya, tapi kalau nggak dilakukan, nggak dipraktekin ya nggak mungkin jadi usaha kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau prinsip aku sih semua usaha itu pasti laku, walaupun kamu jualan pulsa yang walaupun udah banyak yang jualan cilok ataupun apa gitu, semuanya laku. Yang nggak laku kan kamu nggak gerakan, nggak jualan, itu nggak laku. Tapi kan kadang yang namanya orang kan mikir, oh kayaknya udah banyak lah di sana yang jual, udah banyak, kayaknya enggak lah, jadinya nggak jadi. Padahal ya apapun yang kita jual, kalau kita mau promosi nggak mungkin nggak laku gitu. Masa dari yang penting kita mau mau sabar, dalam arti kita nawarin baru ke 2 orang 3 orang nggak mau, kita udah mikirnya oh ini nggak laku kayak gitu. Ya harus memperbanyak yang ditawar, berarti ada kemungkinan yang bakal beli kayak gitu. Kenapa nggak masih ada pikiran buat usaha lain? Kalau usaha lain sebenarnya kan, kalau usaha itu sebenarnya harus fokus. Kan kadang banyak orang yang lagi tren ini, misalnya lagi tren ini beli jualan ini, nanti baru beberapa bulan ganti ini itu sebenarnya yang nggak baik juga gitu loh. Apa juga misalnya udah jual, jadi nggak fokus sama satu jualan loh. Iya, kalau udah jualan kosmetik ya udah di situ aja, nggak usah aku juga mau jualan baju lah, jualan baju juga, terus aku mau jualan apalagi jadi semuanya bisa tamu, itu juga sebenarnya yang salah gitu loh. Walaupun mungkin peluangnya lebih besar, tapi itu yang salah. Nggak mungkin bisa berkembang yang gimana kalau kita banyak usahanya kayak gitu. Ini aja udah, menurut aku sudah dua aja ini untuk usaha aku yang alkes, sama udah fokus minuman aja, itu juga udah pusing kadang waktunya gitu. Bener-bener nyita waktu sebenarnya. Kalau sekarang kan kalau pulang ke rumah kan di Banjarnegara untuk stay minumannya gitu, di rumah harusnya istirahat, habis kerja aku harus ikut bantu jualan kayak gitu. Ya namanya kalau itu masih keluarga, tapi kan nggak enak juga kalau misalnya aku di rumah aku nggak ikut gitu. Ya kan kalau untuk usaha lain sih kayaknya belum ada, cuma cukup di minuman sama alkes ini, sama kerja sih tetap aja.